Batuan sedimen adalah batuan yang terbentuk oleh pemadatan atau sementasi puing-puing permukaan seperti pecahan batu mineral, kerang, tulang, dan lain-lain. Mereka juga dapat terbentuk melalui pengendapan mineral langsung dari permukaan air yang kaya akan ion terlarut. Saat kita melakukan pengklasifikasian dan identifikasi batuan sedimen, maka kita akan meninjau tekstur dan komposisinya. Identifikasi batuan sedimen, kita meninjau tekstur dan komposisi yang merupakan petunjuk yang kita gunakan untuk mengenali pengaturan pembentukan permukaan asli. Di akhir modul pembelajaran ini, Anda diharapkan dapat membuat daftar batuan sedimen yang paling umum, mengenali tekstur dan komposisinya, serta menghubungkannya dengan lingkungan pembentukan dan sejarahnya. Seperti yang Anda lihat pada tabel identifikasi ini, batuan sedimen terbagi menjadi dua jenis, kimia dan klastik. Kimia adalah cara kita mengkarakterisasi batuan yang terbuat dari mineral yang diendapkan dari cairan permukaan. Plastik adalah cara kita mengkarakterisasikan batuan yang terbuat dari puing-puing yang dipadatkan atau disemen. Bagaimana kita membedakannya? Tumpukan batu ini mengandung keduanya. Jadi hal pertama yang dapat kita lakukan dengan tumpukan ini adalah memisahkannya menjadi dua tumpukan berdasarkan teksturnya. Ketika kita dapat melihat dengan mata telanjang atau lensa tangan, butiran-butiran individual saling menempel. Kita mengetahui bahwa itu adalah plastik. Ketika kita tidak dapat melihat butirannya, maka akan lebih sulit. Butiran seukuran lumpur tidak akan terlihat melalui mata. Jika setelah mengenai sampel tersebut meninggalkan serpihan seukuran lumpur di tangan kita, kita tahu bahwa itu adalah batuan plastik. Namun jika partikel seukuran lumpur tersebut padat dan tidak terlepas di tangan kita, bagaimana kita bisa membedakannya dengan batuan kimia dan mikrokristalin? Kilauan dan tekstur. Endapan kimia memperlihatkan kristal-kristal yang saling bertautan yang tumbuh bersama secara jelas atau permukaan yang halus dan memantulkan cahaya sangat mirip dengan plastik. Partikel lempung plastik menampilkan tekstur yang lebih kasar dan kusam. Jadi berdasarkan perbedaan ini, kita dapat memisahkan tumpukan batu ini menjadi tekstur kimia dan tekstur plastik. Mari kita lihat lebih dekat tekstur kimianya. Jenis mineral apa yang muncul dari cairan dingin dan jenuh di permukaan bumi atau di dekatnya? Kalsit dan quartz. Ditambah lagi halit dan gypsum yang mengendap saat air garam menguap, baik di laguna pantai dangkal atau kolam di daerah beriklim hangat dan kering, atau saat danau garam menguap di gurun. Kalsit dan quartz umumnya mengendap dari larutan yang meresap melalui sedimen tepat di bawah permukaan. Saat air tersebut melarutkan mineral-mineral di sepanjang jalurnya, air tersebut terisi dengan ion-ion terlarut dalam jumlah yang semakin banyak, dan saat ion ini mencapai saturasi, lalu air memasuki lingkungan baru dengan suhu atau tekanan baru yang menurunkan kelarutan kalsit atau kuarsa. Mineral-mineral ini akan mengendap. Saat mereka mengendap di antara butiran sedimen, mereka merekatkan butiran-butiran tersebut menjadi satu. Ketika kalsit dan kuarsa mengendap dalam lapisan-lapisan, saat air merembes keluar dan melintasi permukaan bumi atau dalam rongga-rongga yang lebih besar di bawah tanah, atau ketika mereka menggantikan materi organik seperti kayu yang membatu, mereka menghasilkan batu yang seluruhnya terbuat dari kalsit atau kuarsa. Kadang-kadang kristal tersebut cukup besar untuk dilihat, tetapi biasanya berukuran mikroskopik dan memberikan batu tersebut kilauan yang tampak seperti plastik. Cara lain untuk membentuk batuan sedimen kimia jenis ini adalah ketika cangkang mikroskopis terkompresi selama penguburan dan mengalami rekristalisasi. Ketika batuan sedimen kimia seluruhnya terdiri dari kalsium karbonat, maka disebut kalsium karbonat, limestone, batu kapur. Bila seluruhnya terdiri dari kuarsa atau silika, maka disebut chert.
Ada banyak variasi khusus dari masing-masing, tetapi itulah nama dasar yang digunakan. Berikut adalah beberapa contoh. Semua chert ini terbuat dari silika yang diendapkan atau direkristalisasi, tetapi masing-masing memiliki warna yang berbeda dan memiliki kisah pembentukan yang sedikit berbeda. Batu rijang merah ini awalnya terbuat dari cangkang silika berukuran lumpur yang berasal dari radiolayang mati dikombinasikan dengan sejumlah kecil mineral lempung gelap. Keduanya mengendap dari permukaan laut dan terkumpul di dasar laut. Batu-batuan ini dipadatkan, silika mengalami rekristalisasi, dan contoh ini merupakan satu bongkahan dari banyak lapisan rijang yang ditemukan di San Francisco sebagai bagian dari formasi rijang pita. Chert. Mineral lempung berlapis-lapis dan cangkang silika yang terlipat selama akresiasi ke Amerika Utara ratusan tahun lalu. Batu rijang hitam dengan kulit kapur ini disebut flint dan kemungkinan merupakan akumulasi rekristalisasi cangkang diatom atau radiolaria atau spikula, kaca spon atau beberapa turunan silika lainnya dari makhluk hidup yang telah mati yang diendapkan bersamaan dengan cangkang foraminifera mikroskopis atau cangkang kolifitor di dasar laut.